Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Gimana kabarnya Mas Bahar? Baik. Baik. Nah, ini ada cerita yang sangat menarik teman-teman dari Mas Bahar ya namanya ya. Ini ketika itu Mas Bahar tuh dibilang lagi depresi ya. Menurut pengalaman dari Mas Bahar, ketika dia sedang depresi dan tidak bisa lagi ngapa-ngapain, dia berkeinginan satu, ingin kaya mendadak. Nah, suatu ketika bertemu sama seorang, yaitu orang tua, tapi dia berilmu kejawen ya Mas Bahar. Ya, jadi gini Mas, awal mula itu kan saya banyaklah problem kehidupan, mulai dari kasus perceraian hingga sampai ke utang piutang. Itu kan yang sangat menjadi beban bagi moral saya. Dan waktu itu entah kenapa saya tiba-tiba bertemu dengan seorang yang tanpa saya cerita, beliau sudah tahu apa yang ada di benak saya, apa yang menjadi angan-angan saya, beliau sudah tahu. Dan beliau memberikan solusi atau saran untuk saya itu pergi ke tempat yang agak angker lah, istilahnya seperti itu. Lalu dengan banyak pertimbangan saya beranikan diri, karena saya juga sangat butuh ya untuk menghidupi keluarga saya, dan untuk melunasi hutang-hutang saya juga. Saya memberanikan diri, saya nekat, dan saya diberi amalan berupa bacaan-bacaan yang bersifat masih kejawen. Nah, Mas Bahar itu tahu kalau orang itu bisa caranya mengajar itu tahu tanya siapa? Saya tidak tanya siapa-siapa waktu itu. Tiba-tiba orang itu datang sendiri, Mas. Oh, tiba-tiba tanpa sepengetahuan kamu? Iya, tanpa sepengetahuan saya. Orang itu datang, mengajak ngobrol kesana kemari, terus ngasih solusi seperti itu. Sebelumnya kamu cerita tentang problem kamu? Iya. Dan masalah dikasih amalan suruh ritual. Dan di sini Bahar berdiskusi dengan kakek untuk menjalankan amalan dan ritual tersebut. Maksudnya untuk melakukan ritual tersebut harus menggunakan hari yang tepat, karena metodenya metode Jawa, jadi saya juga mengikuti saja apa instruksi dari beliau, saya ikuti. Terus saya dikasih amalan-amalan berupa bacaan-bacaan Jawa juga saya ikuti semua. Terus ketika sampai hari yang dimaksud, saya nekat ke Wangantandu, Mas. Itu daerah Kaliserayu. Oh, itu ritualnya di Wangantandu memang? Iya, di Wangantandu itu. Di situ. Itu posisi malam apa, Mas? Waktu itu malam Selasa Kliwon. Selasa Kliwon? Ya, kamu sendiri? Sendiri. Itu posisi jam berapa? Kalau jam belum terlalu malam ya, itu sekitar jam 9 lebih. Belum. Oh, sekitar jam 9 lebih. Iya. Berarti kamu nekat sendiri? Nekat. Posisi bawa penerangan atau tidak? Enggak, sama sekali. Memang tidak boleh bawa penerangan? Boleh, cuman kan saya nggak kepikiran sampai ke situ. Oh. Ke situ saya sampai sana. Awalnya sih di perjalanan aman-aman, lancar. Sampai sana juga tidak ada masalah sama sekali. Terus saya bersihkan tempat-tempat di sana. Setelah bersih saya duduk di sana, Mas. Saya duduk, saya merokok. Habis kira-kira 1 batang itu, saya mulai memejamkan mata.
Enggak, pas di situ, pas awalnya kamu sampai ke Tandu itu ada rasa posisi takut atau tidak? Enggak, belum. Belum, masih Belum biasa. ada, masih biasa. Selain rokok juga Ya, masih biasa. masih biasa. Terus setelah itu, setelah saya memejamkan mata, sekitar ada 10 menit saya mulai membacakan amalan-amalan yang diberikan. Iya. Terus tiba-tiba banyak yang datang itu, Mas. Itu yang datang Ya, yang jelas bukan makhluk seperti kita. Itu banyak sekali yang datang. Ada kalau 20 lebih. Besar-besar, Mas. Seperti itu. Terus saya bingung waktu itu. Karena waktu dijelaskan sama orang tua itu kan, saya emang akan didekati sama, akan didatangi sama makhluk lah. makhluk ya. Tapi beliau tidak mengatakan kalau yang datang itu banyak, Mas. Setahu kamu berarti yang datang hanya satu. Hanya satu, terus akan memberikan sesuatu lah. Akan Iya. memberikan sesuatu. Dan saya pun, karena perkiraan saya yang datang cuma satu, kan saya nekat berani, Mas. Enggak sampai kepikiran kalau yang datang itu rombongan seperti itu. Terus setelah saya memejamkan mata dan banyak yang datang, saya mulai takut. Panik saya. Seperti tidak bisa berbicara, mau berdiri pun susah, lemas. Saking takutnya itu, Mas. Itu posisi pas yang bermunculan itu di sekitaran sekeliling Iya, kamu. di depan saya semua. Banyak. Iya, di depan saya kan langsung dari sungai itu, Mas, dari Sungai Serayu. Mereka itu nggak nempel sama air, seperti melayang itu, Mas. Berarti di atas air posisi. Iya, di atas air itu. Kemudian saya dengan sekuat tenaga memaksakan diri untuk bangkit dari situ, karena saya memang sudah tidak kuat lagi, sudah tidak berani lagi. Tekad yang sudah saya siapkan matang-matang dari rumah pun luntur di situ, karena memang yang datang itu terlalu banyak, Mas. Saya cuma takut ini bukannya saya dapat sesuatu malah hilang nyawa saya, seperti itu kan. Jadi akhirnya saya membatalkan, saya lari langsung. Lari itu, setelah saya bisa bangkit, saya langsung lari. Setelah lari hampir 500 meter, saya kembali lagi. Dan saya pulang pun sampai rumah masih seperti orang linglung, Mas. Saya bertemu teman saya, teman yang biasa duduk sama saya setiap malam. Itu pun saya ditanyain, sudah nggak jelas saya. Seperti orang gila itulah. Nah, begitu saya bertemu dengan teman saya, terus saya menceritakan hal yang saya alami itu, Mas. Setelah teman-teman saya pulang, saya masih sendiri di situ, Mas. Saya masih bingung mau ngapain. Masih ada rasa takut setelah saya dari Wangan Tandu itu. Dan yang lebih anehnya lagi, waktu di tempat biasa saya duduk itu, biasa nongkrong sama teman-teman, seperti gubuk itulah. Di situ seperti ada yang menanyai saya, Mas. Padahal orangnya nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Seperti ada suara gitu. Berarti perasaan kamu seperti ada orang memanggil ya gitu. Iya, seperti ada orang yang mengikuti dari Wangan Tandu itu, Mas, perasaan saya, Mas. Itu sudah sampai kamu di rumah? Sudah sampai di tempat biasa saya nongkrong sama teman-teman. Itu waktu malamnya itu saja atau setelah beberapa hari? Malamnya itu, pas Oh. waktu malamnya itu, setelah teman-teman saya pulang, itu seperti ada yang datang lagi ke situ, Mas. Terus karena di situ ada televisi, saya nyalakan televisi untuk mengalihkan perhatian itu. Tapi mau disetel seperti apapun, suara televisi tidak keluar, Mas.
sampai volume penuh waktu itu tetap tidak keluar. Dan suara langkah kaki yang tidak ada wujudnya itu semakin jelas. Kemudian seperti ada bisikan, Mas. Saya disuruh lari, tapi saya tidak bisa lari. Mau bangkit dari saya duduk pun saya tidak bisa lagi. Itu saya sudah